Hai semuanya, jadi kali ini gue pengen ngasih sedikit opini gue mengenai game Mafia Definitive Edition. Ini game yang rilis di tahun 2020, gue main di versi PS4. Ini merupakan remake dari game pertamanya yang gue sendiri sempat mainin sebentar di era PS2. Terus gue sempat main Mafia 2 yang sebentar juga gue lupa antara di PC atau Xbox 360. Gue main yang ketiga juga di PS4 sekitar 4 jaman. Jadi bisa dibilang cukup familiar dengan franchise ini. Dan di sini kita ngelihat dari sudut pandang Tommy yang di awal game dia mencoba untuk membuat kesepakatan dengan seorang detektif. Baru dilanjutin dengan alur flashback bagaimana awal mula dia masuk ke dunia kriminal serta power play antara dua bos besar di game ini yang bernama Salieri dan Morello. Dan gua nggak akan ngasih spoiler ya, karena ini terhitung game yang bisa dibilang berat di sisi ceritanya gitu. Dimana menurut gue ini memiliki cerita yang terhitung menarik, setidaknya bagaimana masing-masing karakter itu terkoneksi satu sama lain ya, bisa dibilang cukup rapi di sini. Bagaimana si Tom ini ketemu dengan karakter ini dan itunya, bagaimana dia masuk ke jejak kriminal, bisa dibilang nggak terhitung mainstream. Ditambah gue suka banget dengan sisi romance di game ini. Dan di Mafia ini total ada 20 chapter, di mana setiap chapter selesai lu akan mendapat sebuah trofi. Dan ada beberapa bagian yang menurut gue lumayan susah, terutama dari sisi combatnya. Dan gue namatin game ini di difficulty medium dengan aim assist di setting low. Secara grafik ya emang jelas beda banget gitu dengan Mafia yang pertama, karena ini emang bener-bener remake dan didukung dengan story yang menarik gitu. Gue ngelihat ada beberapa refleksi cahaya di beberapa genangan air dan bagian malamnya menurut gue itu bagus banget, terutama dari sisi lightingnya. Dan kalau ngomongin gameplay di game ini, menurut gue ini dibagi jadi dua bagian yang besar. Yang pertama itu adalah driving dan combat. Driving di sini agak berat, gue sendiri agak kurang suka dan cukup ribet ketika lu harus berurusan dengan polisi gitu. Itu gue agak males gitu. Cuma untungnya di game ini ada fitur yang namanya skip, dimana lu bisa nge-skip eh, perjalanan lu dari poin A ke poin B. Dan itu ngebantu banget kalau menurut gue. Gue juga suka bagaimana opening dan tutorial di game ini karena mereka nggak asal ngasih tahu buttonnya doang, tapi ada korelasi dengan ceritanya gitu. Khususnya tuh pas bagian tutorial matiin radio ya, dan itu dilakukan ketika lu lagi nganterin penumpang. Dan tiap kendaraan juga ada health bar-nya, ada speed limitnya juga, kurang lebih mirip dengan Mafia sebelumnya gitu. Sedangkan aspek combatnya di sini kebanyakan menggunakan senjata gitu. Ada beberapa bagian yang mengharuskan lu untuk stealth mode juga, cuma itu terhitung agak jarang. Dan kalau ngomongin combat di game ini ya, health bar-nya sih buat gue agak agak cepet berkurang gitu. Tapi sekitar seperlima dari total health bar itu akan regenerasi gitu. Jadi selama lu main dengan hati-hati, ngambil cover, ya nggak bakal mati sih. Kecuali ketemu musuh yang pakai shotgun, dimana itu menurut gue rese banget di game ini. Dan terkadang gue ngalamin ada pergerakan karakter yang ngebuat gue agak kesel, karena ada beberapa momen yang gue pengen gerak dengan cepat, hasilnya malah agak ngaco, terutama pas lagi shoot out ya. Sedangkan AI di game ini ya menurut gue terhitung cukup pinter. Beberapa kali mereka mencoba untuk nge-flank gue dari samping. Dan ketika kabur dengan polisi juga mereka mencoba untuk melakukan blokade jalan. Tapi gue appreciate ketika lagi ngendarain kendaraan ya. Itu ada simbol penunjuk jalan. Jadi
lumayan ngebantu ketika lu perlu belok ke kiri atau ke kanan atau bahkan lurus, itu lu nggak perlu merhatiin minimap terlalu sering juga gitu. Dan satu hal yang gue notice sejalan dengan progres lu di game ini, ada perbedaan dari sisi loading screen ya gitu pas mau masuk ke game ya. So, Mafia Definitive Edition buat gue ini terhitung game yang lumayan cepet juga atau terhitung singkat. Gue namatin nggak sampai seminggu dan gue paling main sekitar 2 jaman per hari di level normal dengan skip drive ya. Dan jujur aja ini game yang terhitung agak-agak susah gitu, terutama ketika lu dihadapan dengan banyak lawan dan lu sendirian gitu. Itu beberapa kali sempat ngebuat gue cukup frustrasi juga gitu, terutama ketika berhadapan dengan shotgun yang menurut gue itu ngeselin banget di game ini. Dan gue notice ada koneksi juga di game dengan game Mafia 2 gitu. Tapi so far ya buat gue ini terhitung game yang emang yang bagus gitu, emang game bagus gitu. Walaupun menuju ke akhir game agak kerasa repetitif gitu antara lu kabur atau lu shoot out, tembak-tembakan, kurang lebih seperti itu aja gitu di bagian kurang lebih menuju ke selesainya game ini gitu. Jadi itu aja opini gue mengenai Mafia Definitive Edition. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.